Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan relawan Mercy di Gaza, Fikri Rafiul Haq. Selamat petang waktu Indonesia, Fikri. Bagaimana bantuan yang diberikan Mercy di sana? Apakah dapat berjalan dengan lancar? Ya, selamat siang waktu Gaza, Mbak. Memang alhamdulillah dari sejak peperangan agresi militer Israel, kami memang tim relawan kemanusiaan non medis Medical Emergency Rescue Committee selalu berusaha membantu masyarakat Gaza, dan saat itu memang kami fokus di Rumah Sakit Indonesia yang memang saat itu kita tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia, dan kami juga setiap hari mengambil obat-obatan yang langsung diminta oleh Direktur Rumah Sakit Indonesia, dan juga mengadakan paket sembako 1.000 paket untuk pegawai, dan juga yang paling penting adalah kami sudah membeli 3.150 liter untuk minyak goreng untuk mengganti solar saat itu, karena bantuan-bantuan sangat belum bisa masuk ke utara. Namun alhamdulillah ketika memang keadaan semakin mencekam, akhirnya kami mau evakuasi ke jalur Gaza Selatan, dan setiap hari alhamdulillah kami terus membantu warga. Salah satunya adalah kami membuat makan siang setiap hari untuk 1.200 paket warga pengungsi yang ada di sekolahan, yang salah satu sekolahan ini menjadi tempat pengungsi bagi kami. Baik Fikri, sejauh ini apakah ada hambatan atau kesulitan saat melakukan bantuan? Ya, tentunya sebenarnya ketika kita turun ke jalan untuk mengambil makanan atau obat-obatan atau bantuan-bantuan lainnya, sebenarnya ini sudah bertukar dengan nyawa ya. Karena serangan-serangan ini sangat-sangat masif, sangat-sangat random sekali, tidak tahu kapan terjadi, tidak tahu targetnya kemana. Sehingga di satu momen kami memang saat mengambil obat-obatan tahap 2 kalau tidak salah, dan juga pakaian para medis untuk para pegawai yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Satu momen kami saat itu berada di toko, dan ada 10 roket kalau nggak salah ingat, 10 roket meluncur di dekat area saat itu, sehingga kami saat itu memang manusiawi mengalami ketakutan dan juga trauma yang sangat tinggi, karena saat itu kami berada di gedung warga yang memang para pemirsa juga tahu bahwa gedung warga ini adalah, atau apartemen ini menjadi target serangan Israel, sehingga sampai saat ini juga ketika senjata kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bantuan-bantuan. Namun setelah gencatan senjata ini selesai, memang banyak kendala. Kami mengambil bantuan-bantuan ini di bawah militer Israel, pantauan militer Israel. Fikri, sejauh ini apakah ada antisipasi agar terhindar dari bahaya? Ya, memang kalau bisa dibilang tidak ada tempat aman, atau bagaimana kita cara mengantisipasi dari serangan-serangan tersebut, karena sudah ada ya. Namun yang untuk antisipasi yang paling yang paling mungkin bisa dijalankan, yaitu berdiam diri saja di rumahnya masing-masing. Walaupun sebenarnya ini juga sangat-sangat mencekam sekali, di mana rumah-rumah warga juga menjadi target fasilitas umum, bahkan rumah sakit pun yang para penonton juga tahu bahwa rumah sakit Indonesia pun menjadi serangan target Israel langsung ya. Dan ya sampai saat ini juga memang yang seharusnya yang dilakukan juga memang berdiam diri saja, ataupun kalau kita memang sebagai relawan, kita memang harus setiap hari bergerak untuk membeli pasokan makanan dan bantuan untuk menyalurkan ke masyarakat atau pengungsi dan juga korban luka-luka yang ada di sekitar kami. Fikri, jika bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat ini di Rumah Sakit Indonesia? Ya, perlu diketahui kami memang sudah berhasil dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan pada hari Rabu 22 November lalu, dan terakhir memang situasi Rumah Sakit Indonesia sangat mencekam, dan rumah sakit sudah diserang oleh tank baja, dan beberapa jam sebelum gencatan senjata juga sudah dibombardir ya, baik dari pesawat jet tempur maupun dari tank-tank bajanya, sehingga membuat pagar ataupun pintu juga pintu darurat, dan juga Wisma Dr. Jose Rizal tempat kami tinggal juga hancur sebagian. Dan terakhir adalah memang Rumah Sakit Indonesia saat ini masih belum bisa beroperasi, karena
banyak kendala-kendala. Namun berita baiknya bahwa 100 ke tempat tidur dari pemerintah Palestina dikerahkan, dialokasikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan kemungkinan besar kami berdoa juga bahwa Rumah Sakit Indonesia akan segera beroperasi kembali. Baik, terima kasih banyak Fikri Rofiul Haq selaku relawan Mercy di Gaza sudah mau memberikan informasi terkini di Gaza, dan tentunya kita berharap Fikri dan juga seluruh relawan dapat kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.